Iya, selamat malam, sahabat-sahabatku. Malam. Malam. Iya, Selamat malam. baik. Kali ini kita masuk ke dalam podcast obrolan Purel, ngobrol seru bareng sahabat public relation dengan gue sebagai host Juan Atar. Bersama sahabat-sahabat gue ada Tendi, Rega, dan juga Zinedine. Halo. Halo. Ya, malam semuanya. Malam. Selamat malam. Oh iya, banget sebelumnya mau ngucapin dulu nih ulang tahun ke Tendi. Hari ini dia ulang tahun. Happy birthday Tendi. Oh iya ya. Iya. Keberapa Ten? Keberapa Ten? Traktiran Ten. Wah, udah makin tua nih, udah makin keren aja lu, Ten. Waduh, Jakarta banget ya. Iya. Ayo. Kan milenial gitu kan harusnya bicaranya jadi kalau lu gue gitu. Iya. Biasa habis ngomonginnya lu langsung. Waduh, ngalapnya metu ya. Terus direkam. Suaranya sampai distorsi gitu ya. Iya, suaranya menyebabkan Iya. Gemaripah Laut Jinawi. Rembalan. Gak apa-apa, Kak Ji. Apik Ini ngono yo natural, Kak Ji. Tenang. Gue jadi nggak lo gue lagi dong. Enggak apa-apa. Oh, salah. Memang mau joker Kan disengaja. Iku lucune yo. Ya, Lanjut. perlu diingat. Host lanjut deh. Perlu diingat konten kali ini kita mau ngomongin topik apa ya? Sebenarnya topik yang sekarang lagi mainstream banget tuh COVID gitu, ya nggak sih? COVID-19. ya. Ya cuma, aduh. Ya, lihat di berita COVID mulu tuh beritanya tuh anjir. Bosen, Apalagi timeline Instagram COVID sampai bawah COVID Nah. terus ya. Explore Instagram juga nggak kalah Apalagi mainstream. sebel banget sama orang-orang yang nggak bertanggung jawab yang buat konten tapi yang nggak sesuai dengan faktanya. Kayak Iya anjing sumpah yang konten itu nggak sih yang di prank-prank itu kan? aku loh. Kenapa Tem? Enggak. Lanjut Ten. Ini tentang kepribadianku lagi. Aku nggak mau jelasin ini untuk publik. Mungkin nanti aja ya. Karena sekarang Tendi lagi daftar buat kepanitiaan. Semangat ya Tendi ya. Ya, terima kasih juga. Iya. Semangat ya. Lu pasti bisa konten, tenang aja lu hebat keren sumpah. Gue pengagum lu. Gila Jakarta banget. Gila Jakarta. Host, nih kita bahas ulang tahunnya si Tendi atau bahas COVID sih? Iya makanya dibahas kok Tendi. Sangat suka kalau menjadi pusat perhatian. Oke. Ini kayaknya bakalan sampai sahur ya kontennya. Back to COVID lagi. Back to COVID. Kalian tuh ngapain aja sih selama COVID? By the way, gue udah riset ya. Kira-kira tuh orang selama COVID ini itu dibagi 3 kubu. Ada yang jadi chef, ada yang jadi gamer, dan ada yang penikmat Netflix dan drakor. Kira-kira lu masuk kategori mana nih? Gak ada. Aku bukan dia si pekerja dia nggak ada kata drakor. Kok nggak ada ya? Capek-capek riset gua. Aku ngomong dong. Oh ya, jadi apa kan? Kamu jadi apa kan? Aku bukan dari kubu mereka, aku kubunya Netflix ya. Jadi Netflix itu berisi tentang film-film nggak dari Eropa aja, tapi dari Turki ada, terus Indonesia juga ada. Iya. Dan mereka tuh serial Indonesia. Sangat memacu. Sebentar dong. Sangat memacu pemikiran kita agar kita lebih berpikir lebih dalam dan kita bisa melihat perspektif dari berbagai arah dan itu bisa langganan di aku dengan harga 35.000. Terima kasih. Ujung-ujungnya advertisement boleh. Lagi di enter gitu ya? Iya kan nggak tahu. Ternyata tetap dagang ya, tetap dagang. Iya.
Kan lu bilang sendiri sih, hostnya juga bilang ini senatural mungkin, gak ada yang diada-ada, jadi ya udahlah. Ini kan Iya, nggak emang apa-apa ya. anak muda banget kan. Iya, iya. Jan Tapi Kak kayaknya, Azdi gitu. iya. Bener banget. Untung aku nggak muda banget sih. Oh iya, habis Lu ulang tahun ya. nyindir gue mau 21 tahun, anjir. Aduh, Iya. kelahiran Anjir 99 lo. sampai 16 Mei 16 Mei 99 ya, 1999. Berarti Iya. especially Kacek seminggu ambek Juan, tapi ternyata aslinya kacek 2 tahun. Jauh ya, 2 tahun 1 Jahat ya minggu ya. kalian. Gue live ya, live host, gue live boleh dong, boleh nggak? Oke, Dibully baik, jadi. hati-hati. Please, Hati-hati. ya. Maksudnya Bye, have a great time. Kita Wow. back to topic, boleh nggak sih, host? oh Kenapa, iya, kenapa? back to coffee. Back to COVID aja daripada bahas umur gue. Iya ya. Oke, Gua oke. apa-apa. Oke. Oke. Oh iya, by the way, kalau Tendi kan sering nonton di Netflix, itu kira-kira ada rekomendasi film nggak yang bagus? Ya, oke. Ya kalau film rekomendasi aku adalah Riverdale. Riverdale itu bercerita tentang segrup remaja dan mereka itu punya masalah mereka masing-masing yang sangat kayak drama banget gitu loh. Pertama itu ada penjahat di kota itu dan ternyata penjahat itu adalah bapak dari si cewek yang selalu terobsesi dengan si penjahat itu dan dia Host, boleh nggak disebutin judul aja doang, nggak usah ceritanya gimana. Kayaknya complicated banget ya itu. iya ya. Dikasih cipratannya aja, terus kalau mau Ada tahu, tonton beli di aku. Shadow Hunter itu menceritakan Coba pasti ujungnya jualan juga, ntar beli di aku, anjir. aduh anjir banget lah. Orangnya baru aja gue mute. Anjir sih. Si host jahat banget. Aku omong asal sih mas aku nowes terus mana tak mute selamanya. Oh, aja nesu maneh. Oh iya, Enggak maneh di. Kan 19 tahun harus dewasa. Oh iyalah, habis Waduh. ulang tahun ya. Harus Spesial. bisa menilai semua hal yang negatif menjadi positif karena itu bisa menguatkan diri kita sendiri dan itu termasuk mental health itu. Ini kita mute lagi gimana? Oke, next. Maaf. Nanti ditayangin di IG terus tag IG ku ya buat pansos. Oke. YouTube dong. YouTube itu mesti harus ada gambarnya, kalau nggak ada gambarnya buat apa? Yo, Kak Z by the way baru saja memute-kan dirinya sendiri. Gue lagi dengerin percakapan kalian aja doang. Doang, gila. Logat Jakartanya dapat banget ya. Iya, gila, sumpah. Ayah lain. Kita jadi bahas apa sih? Random banget kayak dari ini dari Sabang sampai Merauke kita bahas deh di sini, host. Iya, sampai sahur ini. Gila, kalian harus punya berita bagus loh buat kalian. Apa tuh? Profile Twitterku ada balonnya, guys. Oke. Line-ku juga loh. Aku tadi diucapin line, Twitter, Facebook. Udah sih. Host tolong di-mute lagi dong, host. Belum suarane kendang. Mbakmu. Oke, balik back to topic. COVID-90s. 90s. Bosan sih COVID-19 mulu. By the way, sekarang udah malam ya. Udah jam 11.44. Gila. Kita nge-record ini udah malam. Dan wow. Dan kalau malam-malam itu Oke. Biasanya kita asiknya tuh ngomongin yang horor-horor. Iya nggak sih? Anjir, lu host, gue lagi di kamar sendiri, host. Enggak. Emang kalau di kamar sama siapa? Emang biasa sama siapa? Sendiri kok. Gila, pencitraannya bagus banget. Boleh. By the way, sebelumnya gue nemu thread dari Twitter. Ya? Iya, ini horor banget. Nggak horor banget sih, cuma horor. Kira-kira kalian pada mau dengerin nggak?
Mau banget. Boleh Mau, deh, mau, boleh, mau. boleh. Sambil Kalau ini misal, sih pengantar iya. tidur gua. Pengantar tidur, thread horror. Oke. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Lanjut deh, host lanjut, lanjut. Oke, gue mau bacain threadnya. Ini gue dapat threadnya dari Twitter, dari akun Twitter bernama mwv.mystic. Ini emang dia suka nge-share thread horor. Thread horornya ini berjudul Misteri Lukisan Wanita. Ghost. Ini dari judulnya serem banget ya. Misteri Lukisan Wanita di Dinding Kamar. Oke, gue mulai. Hai, saya Rahma. Maaf, saya nggak bisa menampilkan akun IG saya atas nama privasi. Tapi cerita yang saya angkat ini adalah cerita nyata. Cerita ini berhubungan dengan sebuah lukisan. Lebih tepatnya, lukisan seorang perempuan. Lukisan ini bukan hasil karya seorang pelukis terkenal atau peninggalan dari orang-orang di masa lampau. Lukisan ini dibuat oleh om saya. Kejadian pelukisan itu sih ceritanya udah lama banget. Waktu saya masih berumur 5 tahun. Dan sekarang pun saya tahu karena diceritain sama tante. Lokasi lukisan ini ada di kamar mama saya. Bukan di atas kanvas nih, tapi coretan di tembok. Kayak coretan di tembok digambar itu. Coretan seorang yang kurang waras dan memberontak ketika dilarang mencoret-coret tembok. Ya, om saya adalah orang yang memiliki gangguan mental dan lukisan wanita itu adalah hasil coretan tangannya. Sound effect ceritanya gitu. Kayak Sandy kabur itu. Geger. Kayak geger kabur. Tak speaker salah nepal. Oke, kita lanjut. Tadi dari omnya Mikey gangguan mental. Dan Tolong efek suaranya bisa di mute nggak itu? Oke. Kita lanjut. Om sempat dilarang, tapi ya mau gimana lagi? Teman-teman tahulah bagaimana seorang yang memiliki kekurangan mental itu saat kemauannya tidak terpenuhi. Akhirnya ortu saya tuh menuruti apa kata om saya, dan om saya melukis perempuan itu di tembok. Saya akui om cukup mahir dalam menggambar karena wajah wanita itu cantik banget. Karena hasilnya yang bagus itu pula, awalnya keluarga saya nggak ada yang aneh melihat lukisan itu. Tapi tanpa kami ketahui, dari lukisan itulah kengerian-kengerian mulai terjadi di kamar itu. Beberapa waktu kemudian, sepupu saya lewat tepat di depan kamar mama saya, tempat adanya gambar itu. Ketika lewat, dia mendengar suara perempuan dari dalam. Karena penasaran, sepupu saya melihat dari celah pintu kamar. Dan apa yang ia lihat membuat sepupu saya sangat kaget. Karena yang dia lihat dan dengar, suara wanita itu berasal dari lukisan wanita tadi. Ia bisa melihatnya. Lukisan itu bersuara sambil matanya tuh melirik ke kanan dan ke kiri. Wajah cantiknya berubah mengerikan, seperti orang yang marah. Dan sepupu saya tersentak kaku ketika mata lukisan wanita itu melirik tepat ke arah celah pintu tempat sepupu saya mengintip. Segera sepupu saya langsung kabur dong dan mengadu ke bapak. Dan sejak saat itu bapak saya menaruh lemari agar menutupi lukisan tersebut. Ya kan karena lukisannya nggak di kanvas gitu ya, di tembok, jadi ditutupin Sumpah lemari anjing, gitu. host gila. Gila ini geger banget. Kejadian ini pula lah yang membuat sepupu saya yang saat ini udah dewasa nggak pernah berani lagi masuk ke kamar mama sendirian. Nah, lanjut.
peristiwa aneh seputar lukisan itu nggak cuma segitu aja. Kali ini berasal dari adik saya, inisialnya R. R waktu itu masih kecil. Rega. Waduh, iya R anjir. R anjir. Rifkika. Rifkika, Rega, kena mateng. R waktu itu masih kecil. Wan Atar nggak sih? Enggak. Umurnya sekitar Iya 8 Atar. bulan. Cuan Rata. Mama saya Gangguan. menaruh adik saya di kamar karena adik saya sudah terlelap tidur. Dan mama akan melaksanakan aktivitas rumah di kamar itu. Cuma adik saya yang tidur sendirian jadinya. Beberapa jam kemudian, mama saya masuk ke kamar dan kaget adik saya sudah tidak ada di dalam kamar. Adik saya yang baru 8 bulan itu, yang belum bisa berjalan, gak ada. Mama panik dong, dan seluruh keluarga kaget ketika mama terlihat histeris. Saat itu juga seluruh keluarga saya langsung mencari adik saya, termasuk saya, mencari-carinya di mana-mana sampai keluar rumah. Tapi hasilnya tuh nihil. Sampai beberapa jam berlalu dan saya memutuskan pulang ke rumah. Tapi tidak lama kemudian, saya mendengar suara adik saya. Dia lagi tertawa dan asalnya dari kamar mama. Tepatnya suara adik saya itu asalnya dari dalam lemari. Anjir, merinding. Suaranya tuh Merinding cuy. Suaranya tepat Gila. di dalam lemari mama saya yang dipakai buat menutupi lukisan wanita tadi. Dan ketika saya buka, bener dia ada di dalam. Entah bagaimana adik saya bisa ada di sana. Tapi saya langsung bawa adik saya keluar kamar. Sejujurnya, lukisan itu sudah dihapus dengan ditimpa oleh cat putih. Tapi nggak tahu kenapa corak lukisan itu masih ada tersisa bagian bibir dari lukisan perempuan tersebut. Dan sampai sekarang teror ini terus Kenapa nggak warna hitam berlangsung. aja, host? Waduh, kurang tahu ya. Nanti kayak estetik kali. Oke, kita lanjut nih terakhir. Saya masih suka takut berada di kamar mama saya sendirian karena cerita tentang lukisan ini. Apalagi yang paling saya kesal adalah tiap malam saya mendengar suara perempuan menangis. Dan kalian tahu kan arahnya dari mana? Nah, iya dari belakang lemari. Dan udah guys, threadnya segitu aja, tamat. Anjir. Ini ceritanya gantung banget sih, host. Gila, Anjay. Biaya sih. Kalau lah aku biaya. Lah aku loh ya. Kamar mandi guys. Serem banget itu anjir, bayangin ada lukisan di tembok dan itu ngeluarin Itu suara kenapa gitu. ya si adiknya tuh minta gambar wanita, padahal juga gambar pemandangannya masih bagus nggak sih? Ya namanya omnya kena penyakit mental kan gak ada yang tahu mau gambar apa gitu. Kalau pengen tahu ikut Emang remote sih dia kan. jago gambar ya? I have no idea lah, emang gue ponakannya. Lah iya makanya bisa tambah. Ya kan barangkali lu tahu gitu, host. Orang ternyata Sabar mau Ju. dicipta kok. Ju, sabar Ju. Ju, jangan. Iya. Kok dia menjadi marah-marah sih? Tenang aja. Ayo. Tenang aja. Itu Rifkika, kenapa itu Rifkika? Nama Masa awalnya sih? dari R. Rega, Rifkika, mateng. Mateng kayak endak. Kayak kekei. Ya Allah. Ini emang ini ya, apa namanya, podcast malam-malam gini dengerin tweet kayak gitu terus bercanda sama sahabat-sahabat gini chill paling oke lah menurut gua. Iya. Chill. Iya. Apalagi kalau Iya. lihat Netflix dan belinya ya. Ya, paling oke ya. Oh iya, by the way. Pokoknya lah misal offline kan iso mangan burger kan biasa. Oh iya lah. Apalagi Beliin. di mana Itu burger. harga bersaing. Kualitas terjamin. Gila. Apalagi dengan Advertisement KB. chefnya Mega Aprilianto Susanto si milik itu. Gua sih kan biasanya kalian chill di kamar gua. Wah. Akhirnya dewa. Yang nggak ada AC-nya itu ya? Iya nggak ada AC-nya, nggak ada lampunya, sedih banget. Udah beratap sas. Parah, kamar nggak ada lampunya, parah. Udah bosan ya sih.
Tendi udah umur 19, wishnya apa, Wish. Kenapa harus ngomongin umur sih? Ya, bisa aku yang pertama. Semoga aku bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Terus nanti bisa dilancarkan semua masalahnya. Amin. Tuh doa kayaknya tuh doa 1000 umat deh kalau lagi ulang tahun. Iya, terus Dua template ya. enggak Iya ini bener udah banget sama. soalnya kita itu udah berjalan di masa-masa kita itu harus mencari suatu tujuan dan kita pasti ditemukan dengan banyak masalah. Jadi aku harap sih minta doanya biar lancar semuanya, amin. Lalu yang ketiga, dilancarkan dunia dan akhiratnya. Soalnya jadi kita harus jangan lupa sholat, ngaji, dan ingat kepada Allah dan jangan berbuat maksiat. Oke guys. Dari aku. Hosti ketik closing. Oh iya, closing host. Kok tahu ya Rega Sekarang ini? emang bahas ulang tahun Tendi nggak pernah ada habisnya. Kok tahu Rega? Iya, kan Ya pine soalnya yang orang jadi host pisan. Oh iya Soalnya kan- guys. Oke. Kita udah ngobrol cukup panjang ya dari jam berapa tadi? 10 kayaknya. Jam 8. Setengah 11 kayaknya. Sekarang udah jam segini. Mungkin kita sudahi aja obrolan yang tidak berfaedah ini. By the way, ini adalah mini event yang saya buat untuk memenuhi tugas UAS dari Bu Ditya. Mini event ini judulnya adalah obrolan Purel, ngobrol seru bareng sahabat public relation yang gunanya itu untuk membicarakan seputar kehidupan di dalam public relation gitu. Teman-teman public relation ngomongin apa aja, tren yang lagi seru, ya kayak gitulah formalitas. Oke, segitu aja. Terima kasih teman-teman yang udah pada ikut podcast. Semoga dilancarkan rezekinya. Iya, sama-sama. Sehat selalu, Juan. Diberikan kesehatan ya. Terima kasih semuanya. Kali ini Thank you ya host. ya podcast disudahi. Terima kasih.